Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Kita teman kesempatan kali ya kita akan berbagi informasi kembali ya. Ini masih di seputar penerimaan murid baru khususnya di jenjang SMA ataupun SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman ya kita akan berbagi informasi ini yang sering kali ya ditanyakan oleh orang tua ataupun calon murid baru. Ini jika dia punya kartu keluarga ya, jadi punya kakak baru dan kakak lama. Ya ini nanti mana sih yang digunakan saat proses pengambilan PIN ya, karena nanti kalau daftar sudah tidak ada kakaknya ya, jadi karena kakak itu digunakan saat proses ambil PIN. Nah, nanti data mana yang dimasukkan dan data mana yang diupload saat proses ambil PIN. Nah yang kedua mungkin ada juga yang tanya terkait alamat kakak ya, dan alamat tempat tinggal sekarang itu berbeda ya, jadi misalkan kakaknya masih di Malang misalkan ya, tetapi dia sehari-harinya itu masih sehari-harinya dia di Surabaya. Nah itu apakah dia bisa menggunakan SKD ya, nanti ketika ngambil PIN ya, tentunya kan ketika ngambil PIN tentu nanti ikut alamat mana ya, apakah ikut alamat kakak atau ikut alamat sekarang dia berada di mana gitu ya. Jadi ini mungkin yang punya kakak ini adalah kakak lama teman-teman ya, jadi kakak lama itu artinya kakak yang diterbitkan ya sebelum 15 Juni 2024 ini. Nah ini kan di bawah 2024 ya, artinya ini kakak lama atau masih aman gitu ya, jadi aman. Nanti kakak lama ini masih bisa digunakan apa enggak ya, kalian bisa cek dulu ya. Dalam kakak itu kan harus ada orang tua ataupun wali gitu ya, terus dan lain sebagainya ya, nanti ada di aturannya. Nah terus ini misalkan kakaknya lama ya, ini kakaknya lama ini diterbitkan kan di 2018 misalkan ya, terus kalian ternyata ada perubahan data ya, entah itu perubahan apa sehingga menyebabkan kakak ini berubah ya. Nah ini kan diterbitkan kan 26 September 2024, ini artinya kakak baru. Kakak baru itu adalah kakak yang diterbitkan setelah 15 Juni 2024 ya, setelah 15 Juni 2024 itu artinya kakak baru ya. Jadi kakak baru, jadi kakak yang bisa digunakan itu kan bisa kakak lama bisa baru, tetapi kakak baru harus dilihat dulu ya. Kakak baru kalau belum ada 1 tahun nanti pelaksanaan SPMB di tahap 1 ya. Nah nanti di sini di jadwal SPMB teman-teman, jadwal SPMB ya itu kan pertama pendaftaran itu kan dibuka di 16 Juni. Berarti kakaknya itu harus diterbitkan 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran dimulai, yaitu tahap 1 ya. Makanya kalau ini artinya kan kakaknya baru ya, karena dia belum ada 1 tahun ya kalau ditarik saat pendaftaran awal di 16 Juni 2025. Jadi ini kalau ditarik ya 16 Juni 2025 ini kalau ditarik berarti kan kakak yang diterbitkan ya, kakak baru itu kan berarti 16 Juni 2024 kan 1 tahun ya. Nanti sudah kita bahas sebenarnya ya di pembahasan mengenai kakak, nanti kalian bisa cek di sini ya, kakak baru atau kakak lama. Oke, sekarang kita akan lanjut ya, bagaimana ketika punya kakak lama terus kakak lamanya berubah menjadi kakak baru ya. Terus nanti dokumen data ya yang dimasukkan ya saat kalian proses ambil PIN ya. Jadi saat proses pengambilan PIN itu kan kalian menerbitkan tanggal terbit kakak atau SKD. Ini yang dimasukkan yang baru atau lama gitu ya. Terus yang kedua, ketika pengisian data ya, pengisian data itu kan ada ya, di sini ada unggah kartu keluarga, ada nomor kakak, tanggal terbit kartu keluarga. Nah di sini nanti yang dimasukkan yang mana? Ini mungkin yang masih bingung ya. Jadi yang dimasukkan itu yang mana datanya? Apakah kakak lama atau kakak baru? Ya ini nanti akan kita bahas, dan semua ini nanti untuk semua jenis lulusan ya, baik Jatim tahun 2025, Jatim tahun lalu maupun Jatim ataupun lulusan di luar Jatim gitu ya. Nah oke, kita ingatkan dulu yang belum bergabung ya, silahkan bergabung di Telegram ataupun grup WhatsApp ya untuk mendapatkan informasi SPMB Jatim di tahun 2025 ini. Oke ya. Oke, langsung saja kita bahas untuk kakak lama dan kakak baru. Nanti data mana yang diupload ya, data mana yang harus dientrikan saat proses ambil PIN, dan juga nanti kita akan coba bahas untuk alamat kakak dan tempat tinggal sekarang yang berbeda, bisakah membuat SKD dan lain sebagainya gitu ya. Oke, yang pertama saya ingatkan dulu untuk jadwal ambil PIN ya, ini biar tidak lupa ya. Nah, biar tidak lupa untuk jadwal ambil PIN, nah itu dimulai di 2 sampai 13 Juni 2025 ya. Jadi tanggal 2 sampai 13 ya. Jadi bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Artinya ini rentang waktu. Jadi tidak harus tanggal 2 ya. Yang penting sampai rentang waktu di tanggal 2 sampai 13 ya. Rentang waktu di sini ada tanggal-tanggal. Ya silahkan cek. Untuk proses pengambilan PIN dilakukan secara online. Berikutnya untuk verifikasinya, ini tanggal 2 sampai 14 ya, berarti bisa tanggal 2, tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai tanggal 14. Tapi kalian lihat ya, untuk verifikasi berkas atau dokumen ke SMA atau SMK itu karena ada hari Minggu, ada hari libur, itu dicek
ya, karena nanti kalau hari Minggu atau hari libur itu tentunya sekolah tidak buka ya, biasanya tutup ya, jadi tidak bisa melakukan verifikasi atau validasi dokumen. Paham ya? Oke, next, sekarang kita akan bahas untuk kakak baru dan kakak lama itu mana yang dipakai. Nah, itu yang perlu kalian pahami, kakak baru dan kakak lama mana yang harus dipakai. Itu yang pertama adalah lihat dulu ya, kakak baru dan lama yang Anda itu memenuhi syarat apa tidak untuk pengajuan PIN. Nah, ini ya, jadi kalian punya dua kakak ya, kakak baru sama kakak lama. Kalian cek dulu ya, kakak lamanya ini memenuhi syarat apa tidak, kakak barunya memenuhi syarat apa tidak. Nah, jika kakak baru ya, jika kakak baru memenuhi syarat, maka semua data ya, semua data yang dimasukkan dan diupload saat ambil PIN adalah kakak baru. Clear ya? Paling dilihatnya gimana kakak baru saya memenuhi syarat apa tidak. Nah, kalian bisa baca di sini ya. Nah, buka aja di spmpjatim.net ya. Kalian masuk di bagian ketentuan. Nah, di sini sudah dijelaskan mulai di poin 6. Nih ya. Nah, jadi calon murid itu wajib terdaftar ya dalam kartu keluarga. Nah, ini ya yang pertama. Terus yang kedua, poin 8, kakak itu ya diterbitkan paling singkat 1 tahun ya. Nah, ini sebelum pendaftaran tahap 1 tanggal 16 Juni 2025. Nah, paham ya? Terus nama orang tua atau wali. Nah, ini ya. Nah, ini sebagai teman-teman harus sama dengan orang tua atau wali calon murid baru yang tercantum di dalam rapor ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran atau kakak sebelumnya. Nah, makanya kan kemarin waktu saya kasih contoh ya untuk contoh fotokopi rapor di sini ya. Fotokopi rapor ini ya. Di contoh fotokopi rapor ya, di sini di video saya sebelumnya saya suruh nampilkan saat fotokopi rapor ini sampai di halaman identitas siswa. Ya, identitas siswa itu karena nanti melihat di dalam identitas siswa di dalam rapor itu ada nama orang tua dan juga ada wali. Itu teman-teman ya. Terus berikutnya di sini dijelaskan di poin 10 ya. Jadi kalian cek dulu ya. Kalian cek dulu apakah kakak lama dan kakak baru kalian itu memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan di SPMP Jatim. Ini ya. Nah, ini dalam hal ada perbedaan nama orang atau wali ya, sebagaimana dimaksud pada kakak terbaru. Ya, ini dalam terdapat perbedaan nama orang tua atau wali baru, nama wali calon murid baru sebagai dimaksud nomor 9 ya. Nah, maka kakak terbaru dapat digunakan jika orang tua calon wali murid meninggal dunia, bercerai atau kondisi lain dan seterusnya. Ya, di sini sudah dibahas mengenai hal tersebut. Terus Pak, bagaimana dengan SKD? Ya, SKD ini dijelaskan. Ya, jika kakak baru tidak dimiliki ya, maka bisa diganti dengan SKD. Tetapi SKD itu hanya bisa digunakan dengan keadaan tertentu. Ya, SKD itu hanya bisa digunakan 1 untuk bencana alam, 2 bencana sosial dan seterusnya. Terus ini juga terkait dengan kakak baru ya, kakak diterbitkan kurang dari 1 tahun ya, karena tidak pindah domisili dan lain sebagainya. Ini sudah dijelaskan di ketentuan ini. Nah, nanti untuk lengkapnya kalian bisa cek di sini ya, di video saya sudah saya jelaskan. Nanti terlalu panjang ya videonya kalau saya jelaskan ulang. Ya, nanti teman-teman bisa cek aja di penjelasan mengenai syarat kakak baru. Ini ya, terus nanti satunya kalian cek di mengenai kakak ini ya, kartu keluarga yang bisa digunakan untuk pendaftaran. Ya, kalian bisa lihat di sini untuk penjelasannya. Ya. Oke, sekarang ini tadi ya, jika kakak lama dan kakak baru memenuhi syarat, terus kalian menggunakan kakak baru, ya tentunya kakak barunya dicek dulu ya, apakah memenuhi syarat apa tidak. Nah, jika kakak baru memenuhi syarat ya, sekali lagi semua berkas ya, semua data yang diinput dan juga yang diupload adalah menggunakan kakak baru. Oke, clear ya sampai di sini, paham ya? Jadi nanti teman-teman ini ya kakak lama ya. Nah, kalau misalkan kakak barunya ini ya memenuhi syarat, maka nanti yang digunakan adalah semua adalah kakak baru. Nah, terus Pak, kakak lamanya bagaimana? Kakaknya dilampirkan. Ya, kakak lamanya dilampirkan. Dilampirkan itu di bawah ya, di bawah saat proses verifikasi PIN ke SMA atau SMK. Nah, ini nanti dicek ya kakak barunya karena apa? Kalau kakak barunya itu hilang ya, kakak lamanya hilang, terbit kakak baru, berarti kan harus membawa surat kehilangan dari kepolisian dan lain sebagainya. Jadi kalian harus paham dulu kakak barumu itu dikarenakan apa dan nanti berkas pendukungnya apa. Nanti kalian bisa baca di aturan ini tadi. Oke, paham ya sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau kakak barunya memenuhi syarat, sekali lagi semua data yang diinputkan, semua data yang diupload itu adalah menggunakan kakak baru. Paham ya? Nah, nanti saat proses ambil PIN ini kita simulasikan ya. Jadi kakak barunya memenuhi syarat. Ya, jadi kakak barunya memenuhi syarat. Jadi semua data yang dimasukkan adalah kakak baru. Ya. Nah, di sini saat proses ambil PIN ya. Nah, nanti saat ambil PIN kalian pilih ya. Kalian jenis lulusan yang mana? Silakan ditentukan sendiri ya. Kalian masuk di lulusan yang mana. Nah, nanti teman-teman di sini saat pertama ya. Jadi untuk tanggal terbit kakak atau surat domisili ya, karena kakak baru kalian memenuhi syarat, maka ini masukkan tanggal kakak yang terbaru.
tanggal KK yang terbaru ya, karena KK kalian itu sudah memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti SPMB. Oke, paham ya? Terus nanti ini kita naik ya, untuk data rapor ya sudah saya naik, nanti tergantung kalian sudah verifikasi nilai rapor atau belum, sudah input rapor atau belum. Ini data rapor saya naik ya. Nanti untuk proses pengajuan PIN kalian bisa cek di video kita ya. Nah, nanti kan ketikkan aja, misalkan kalau tahun lalu ya ketikkan aja tahun lalu ya, misalkan tahun lalu nih. Nanti kalian bisa bahas mengenai cara ambil PIN untuk tahun lalu, dan juga untuk ambil PIN di lulusan Jatim 2025 kalian bisa cek di video kita sebelumnya. Oke, data rapor kita naik, terus kita akan masuk di sini ya, data kartu keluarga. Ya, data kartu keluarga. Di sini nanti diproses pengisian data kartu keluarga. Nah, di sini nanti ada entrian data. Berarti kondisinya kan dipilih kartu keluarga. Ya, terus status disabilitas, dicek apakah kalian penyandang disabilitas atau bukan. Terus NIK ya, NIK dimasukkan sesuai dengan KK baru. Nah, ini nanti semua data, semua alamat ya, ini berarti kalian pakai KK baru karena KK barunya adalah memenuhi syarat. Pak, nanti yang diupload yang mana? Ini kan ada ya, unggah kartu keluarga. Berarti teman-teman, karena KK barunya memenuhi syarat, maka yang diupload adalah KK barunya. Jadi semua menggunakan KK baru. Terus di sini nomor KK baru, ya, tanggal terbit KK ini masukkan KK baru. Ya, masukkan KK baru karena KK barunya memenuhi syarat. Jadi ini harus di atas di atas 15 Juni ya. Di atas 15 Juni 2024, tergantung ini diterbitkan tanggal berapa ya, apakah 2025 atau setelah Juni 2024. Ya, masukkan KK barunya. Nah, kalau sudah teman-teman ya, di sini nanti kalau kakaknya baru ya, misalkan ini contoh ya. Ini contoh ya, contoh ini harusnya kan misalkan 22 Juli. Sorry. Ini sudah betul ya. Sebentar. Nih. Ini ya, misalkan ini tanggal terbit kakak barunya ya. Nah, di sini kakak terbit tanggal 2025 ya. Nah, misalkan 22 Maret 2020, maka di bawah nanti ada keterangannya ya. Kartu keluarga atau kurang dari 1 tahun berdasarkan Juknis tadi yang sudah saya sebutkan ya. Dalam hal terjadi perubahan data KK baru kurang dari 1 tahun ya, dan bukan karena perpindahan domisili ya, jadi bukan dari alamat A ke pindah ke alamat B, KK yang dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili. Yang dimaksud adalah ini ya, ada penambahan anggota keluarga, ada pengurangan anggota keluarga, ada KK hilang atau rusak. Nah, kalau ada penambahan anggota keluarga, ini tidak boleh calon muridnya. Jadi misalkan anak ini dia pindah ke KK baru, ya ini nggak boleh. Jadi penambahan anggota ini selain calon murid baru. Ya, jadi yang tidak boleh berpindah itu adalah calon muridnya, nggak boleh pindah. Misalkan dia dari KK A pindah ke KK B, itu kan artinya yang menambah itu kan siswanya, itu nggak boleh. Jadi selain calon murid baru itu. Ya, ini kalau ada penambahan atau pengurangan atau KK hilang atau KK rusak. Pak, kalau kakaknya barcode gimana? Kakak barcode kan berarti tidak ada perpindahan domisili ya. Kakak barcode itu kan hanya merubah dari tanda tangan biasa ke tanda tangan digital. Itu kalian bisa boleh menggunakan kakak lama, boleh menggunakan kakak baru. Ya, kalau kakak baru Pak, berarti kalau kalian barcode ya. Nah, ini biasanya tanya barcode. Ya, barcode. Kalau kalian pakai kakak baru berarti lampirkan kakak lamanya. Ya, kalau menggunakan barcode. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, jika kakak Anda termasuk pada kondisi di atas, maka Anda diharuskan ya, jika termasuk di atas 3 ini, Anda diharuskan untuk melampirkan berkas ya, melampirkan. Jadi berkasnya digowo. Nanti yang diupload adalah kakak baru, terus buku ini ya, melampirkan berkas saat proses verifikasi PIN. Nah, jika ada 3 ini ya, kalian harus membawa lampiran berkas, yaitu yang dibawa apa? KK lama bagi perubahan data, penambahan atau pengurangan anggota keluarga ya selain siswanya, atau rusak. Jadi 3 ini ya, atau mungkin barcode ya, bawa KK lamanya, atau surat kehilangan dari kepolisian jika kakaknya hilang. Nah, paham ya? Nah, dalam hal perubahan pada kakak dalam kurun waktu kurang 1 tahun karena perpindahan domisili, jadi pindah lama dari PIN A ke B, maka harus disertai dengan kepindahan seluruh keluarga yang ada pada kakak tersebut dan kakak lama. Ini dibawa dua-duanya ya. Nah, kalau misalkan ini tadi ya, paham ya, ini tadi yang dibawa adalah kakak lama ya, untuk yang barcode, untuk yang perubahan penambahan atau pengurangan, atau surat kehilangan ini untuk yang dari kepolisian. Nah, sedangkan untuk yang pindah domisili dari domisili A ke domisili B, maka yang dibawa adalah ini ya, kakak lama dan juga apa?
Ini ya, disertai dengan, jadi yang pindah itu seluruhnya, maka yang dibawa itu adalah kakak lama juga dan kakak baru ya. Nah, ini jika ada perubahan domisili gitu ya. Nah, ini ya. Nah, oke, paham ya sampai di sini teman-teman ya. Jadi nanti yang diupload semua harus paham. Jadi kalian harus paham dulu kondisi kalian itu seperti apa. Oke ya. Ini jangan lupa nanti semua yang diupload adalah kakak barunya, tanggalnya juga kakak baru jika kakak barunya memenuhi persyaratan. Oke ya. Nanti kalau sudah data keluarga sudah selesai, dilanjutkan ke lokasi rumah. Ya, jadi kalau ini sudah ya, ini menitik lokasi, nanti dilanjutkan surat dan ketentuan, finalisasi selesai, kalian bisa datang ke SMA atau SMK untuk verifikasi berkas atau dokumen. Terus bagaimana Pak jika alamat kakak dan tempat tinggal sekarang berbeda ya, misalkan dia ada di wilayah A ya, kakaknya di A, terus ternyata dia setiap hari di B, bisakah pakai SKD? Jawabannya tidak bisa ya. Karena SKD atau surat keterangan domisili tadi sudah tak jelaskan ya, hanya untuk keadaan tertentu ya, karena terjadi bencana alam atau bencana sosial ya. Terus nanti bagaimana Pak untuk proses pengambilan PIN ya, semuanya menggunakan kakaknya, semua yang digunakan adalah alamat kakak ya, jadi semua yang digunakan adalah alamat kakak. Jadi nanti untuk SKD ini nanti dijelaskan di poin tadi ya. Nah ini tadi ya, SKD itu bisa digunakan dengan keadaan tertentu saja ya, jadi tetap menggunakan kakak. Jadi alamatnya nanti saat ambil PIN bagaimana Pak ya, tetap menggunakan kakaknya sebagai datanya, jadi tidak bisa menggunakan SKD. Ini misalkan dia sekarang kakaknya ya misalkan di Surabaya ya, terus dia tempat tinggalnya di Malang, maka nanti saat proses ambil PIN ya data yang diupload adalah kakak sesuai dengan alamat di kakak. Nanti ambil PIN-nya gimana Pak ya, nanti verifikasi berkas PIN biasanya dia akan sesuai dengan alamat kakaknya, jadi bukan alamat tempat tinggal sekarang ya, karena SKD tidak bisa digunakan, karena SKD itu hanya dengan keadaan tertentu seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Itu teman-teman ya. Nanti semoga bisa dipahami ketika punya kakak lama dan kakak baru itu apa yang harus kalian lakukan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.